Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd, fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba adalah nikmat terbesar dalam hidup kita. Oleh karena itu, hidayah adalah sesuatu yang paling berharga dan paling mahal dalam hidup kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan hidayah kecuali bagi siapa yang Dia kehendaki. Sehingga harus bersyukur. Orang yang telah Allah berikan hidayah itu, dan harus selalu dia berusaha menjaga hidayah tersebut jangan sampai hilang. Dalam surat Al-Qasas ayat ke-56, Allah Azza wa Jalla mengingatkan, innaka la tahdi man ahbabtah walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidaklah bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi jamaah sekalian, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, orang yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling Allah cintai, pun tidak bisa memberikan hidayah. Dan ayat ini adalah teguran Allah untuk Rasulullah SAW ketika beliau sangat bersedih karena Abu Thalib sampai mati tidak mendapatkan hidayah. Abu Thalib, jamaah sekalian, kalau kita baca dalam sejarahnya, hampir tidak ada keburukannya. Semua tentang kebaikan Abu Thalib kecuali satu. Dia tidak mendapatkan hidayah untuk masuk Islam. Dia tidak meninggalkan kesyirikan. Dia tidak memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Jasa-jasanya sangat besar kepada Rasulullah SAW. Bahkan dia pun ikut menderita karena membela Rasulullah SAW. Dan bahkan dia telah memelihara Rasulullah SAW sejak kecil. Dia bagaikan ayah sendiri bagi Rasulullah SAW. Luar biasa jasa-jasa Abu Thalib kepada Islam, kepada Rasulullah SAW, dan dekatnya hubungan nasab mereka. Rasulullah SAW tumbuh besar di rumahnya, di bawah pemeliharaannya, di bawah nafkahnya. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah. Dan dalam ayat ini Allah ingatkan, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah yang lebih tahu
siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Jadi jangan seakan kita mau protes kepada Allah. Kenapa Abu Thalib dengan segenap kebaikannya tidak mendapatkan hidayah? Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Dan ketahuilah jemaah sekalian, di antara sebab terbesar mengapa Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah, karena dia takut dicela oleh kaumnya. Maka hati-hati. Takut dicela oleh manusia termasuk penutup hidayah yang terbesar. Oleh karena itu di surat Al-Maidah ayat ke-54 Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita di antara sifat orang-orang yang Allah cintai adalah wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencela, permusuhan orang yang bermusuhi, bulian orang yang membuli. Mereka tidak takut. Inilah di antara pintu hidayah terbesar. Kita taat kepada Allah, kita tegakkan syariatnya, kita teladani sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah peduli walaupun banyak orang mencela kita, walaupun banyak orang memusuhi kita. Maka jemaah sekalian, kalau kita bandingkan antara Abu Thalib dengan kita, maka amalan kita dan jasa-jasa kita nggak ada apa-apanya. Abu Thalib amalannya luar biasa, nggak bisa kita saingi. Dia membela Rasulullah SAW. Orang-orang musyrik Quraisy segan menyakiti Rasulullah SAW di masa hidup Abu Thalib. Setelah Abu Thalib wafat, mereka betul-betul menyakiti Rasulullah SAW sampai akhirnya beliau terusir dari negeri, dari tanah air beliau. Itu terjadi setelah Abu Thalib wafat. Luar biasa jasa-jasanya Abu Thalib. Ditambah lagi, dia mengenal Rasulullah SAW sebagai orang yang paling jujur, yang paling amanah, yang mustahil untuk berdusta. Nggak mungkin ajarannya itu bohong. Bahkan Abu Thalib sudah sampai pada tingkat keyakinan ajaran yang dibawa Muhammad SAW adalah kebenaran. Sudah sampai pada tingkat keyakinan, bukan hanya sekedar tahu inilah kebenaran, tapi betul-betul yakin itulah kebenaran. Lalu apa masalahnya Abu Thalib? Dia tidak mau tunduk untuk mengamalkan kebenaran itu. Dan guru yang mendakwahi dia, dai, ustadz yang mendakwahi dia adalah guru terbaik, dai terbaik, ustadz terbaik, dengan bahasa yang paling fasih. Dan Abu Thalib paham betul bahasa Arab. Tapi bersamaan dengan itu jemaah sekalian, dia tidak mendapatkan hidayah. Sekarang bandingkan dengan kita. Kita hampir tidak punya jasa kepada Islam, tidak pula berkorban untuk membela Rasulullah SAW. Mungkin kebanyakan kita tidak ada hubungan nasab dengan Nabi Muhammad SAW. Zaman kita hidup sudah sangat jauh dari zaman beliau. Negeri kita pun jauh dari negeri beliau. Bahasa beliau pun tidak kita pahami dengan baik, kecuali kalau ada yang menerjemahkan untuk kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang memberikan hidayah kepada kita. Bukankah ini nikmat yang sangat besar? Kemudian juga jemaah sekalian, bandingkan hidayah yang Allah berikan kepada kita
dengan keadaan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Kenapa kita baca dalam sejarah orang-orang Yahudi sudah berkumpul di kota Madinah dan sekitarnya? Karena mereka baca dalam Taurat atau dalam kitab-kitab yang pernah Allah turunkan kepada para nabi sebelumnya, nabi akhir zaman itu akan berhijrah ke kota Madinah. Dan mereka menanti beliau untuk menjadi pengikut beliau. Dan mereka selalu mengancam orang-orang Arab. Tunggulah kalian sampai diutus nabi akhir zaman, maka kami akan memerangi semua orang-orang musyrik bersama nabi tersebut dan kami pasti menang. Ternyata jemaah sekalian, ketika sang nabi itu datang, mereka yang pertama mengingkari. Allah sebutkan tentang kisah mereka di antaranya di surat Al-Baqarah ayat ke-89. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Maka tatkala datang kepada mereka kitab, yaitu Al-Quran dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yaitu kitab yang pernah Allah turunkan kepada mereka. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dan mereka dahulu selalu mengabarkan kemenangan mereka apabila diutus nabi akhir zaman atas orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini selalu diancam oleh orang-orang Yahudi di kota Madinah. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Namun tatkala datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka pun kufur kepadanya. Maka laknat Allah atas orang-orang kafir itu. Inilah jemaah sekalian yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Sebaliknya, orang-orang yang mereka ancam ini malah yang dapat hidayah. Bahkan sebelum Nabi SAW datang ke kota Madinah, mereka bergegas karena mereka percaya apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Sebab Yahudi ahlul kitab. Artinya Allah pernah berikan kepada mereka kitab dari sisi Allah. Maka mereka pun bergegas untuk mendatangi Rasulullah SAW sejak beliau masih di kota Makkah, supaya enggak keduluan oleh orang-orang Yahudi. Malah mereka yang dapat hidayah. Mereka mulai masuk Islam sebelum Nabi SAW datang ke kota Madinah. Sampai disebutkan saat Nabi SAW tiba di kota Madinah, tidak ada satu rumah pun kecuali minimalnya sudah ada satu orang Muslim di situ. Itulah sebabnya Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Maka sejak beliau datang, semakin banyak mereka beriman. Malah orang-orang Yahudi mengingkari Nabi SAW. Mereka mengatakan, bukan dia yang kami tunggu, bukan dia yang kami maksudkan. Maka Allah membantah mereka, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah jelaskan, sebenarnya mereka mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Subhanallah jemaah sekalian. Mereka sudah punya ilmu, mereka sudah menanti kedatangan Nabi SAW. Bahkan mereka berdatangan dari segala penjuru dunia, berkumpul di kota Madinah dan sekitarnya untuk menanti Nabi akhir zaman. Ketika Nabi itu datang, mayoritas mereka mengingkari karena hasad yang ada pada diri mereka dan kesombongan mereka. Padahal yang datang adalah seorang Nabi dengan memperlihatkan mukjizat,
dengan bahasa Arab yang paling fasih, dengan kalimat-kalimat yang mudah dipahami, dan dengan tanda-tanda kenabian yang sudah mereka ketahui. Tapi Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka. Maka bandingkan kembali dengan diri kita. Kita pun semakin menyadari betapa besar nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Dan di hari kiamat, nikmat hidayah ini akan semakin terasa nilainya, harganya, mahalnya. Dan orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah barulah menyesali saat di hari kiamat. Karena ternyata nikmat hidayah itu adalah sesuatu yang paling mahal yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu. Sesungguhnya orang-orang kafir itu berandai-andai, law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu, seandainya mereka memiliki semua harta di dunia ditambah yang semisal dengannya. Jemaah sekalian, ini tentang keinginan orang kafir di hari kiamat. Allah sebutkan di surat Al-Maidah ayat ke-36. Sesungguhnya orang-orang kafir berandai-andai, andai mereka memiliki semua kekayaan dunia ditambah yang semisal dengan itu, 2 kali lipat seluruh harta dunia. Apa yang mereka inginkan ketika itu? Kalau punya semua kekayaan dunia ditambah sekali lipatnya lagi, apa yang mereka inginkan ketika itu? Satu saja, liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah, untuk menebus diri mereka agar selamat dari azab di hari kiamat. Itu saja yang mereka inginkan. Gak ada lagi yang pingin beli mobil mewah, pingin beli rumah mewah, dan seterusnya. Tidak ada lagi yang pingin menikmati hartanya. Yang mereka inginkan agar hartanya ini bisa membeli keselamatan mereka dari api neraka. Namun Allah menegaskan, ma tuqbila minhum, tidak akan diterima daripada mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Begitu pula di surat Ali Imran ayat ke-91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir, maka tidak akan diterima daripada mereka emas sepenuh bumi untuk menebus dirinya dari api neraka. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Mereka itulah yang akan mendapatkan azab yang pedih dan tidak ada yang bisa menolong mereka. Jadi emas sepenuh bumi ditambah 2 kali lipatnya lagi, tidak ada nilainya dibandingkan dengan hidayah. Bahkan jangankan hidayah untuk semua amalan dalam Islam, hidayah untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh saja, itu sudah lebih baik daripada dunia dan isinya. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, raq'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh, yaitu sholat sunnah fajar, lebih baik daripada dunia dan isinya. Begitu pula dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqul li ahwani ahlin nari adzaban." Sesungguhnya Allah mengatakan kepada penghuni neraka yang paling ringan azabnya dari kalangan orang-orang kafir. Allah katakan kepadanya, "Lau anna laka ma fil ardi min syai' kunta taftadi bih." Qala na'am. Seandainya engkau punya harta seisi bumi, apakah engkau mau menggunakan harta itu untuk menyelamatkan dirimu dari api neraka ini? Dia katakan ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faqad sa'altuka ma huwa ahwanu min hadza wa anta fi sulbi Adam alla tusyrika bi fa abaita illa syirka." Sungguh aku telah menanyakan kepadamu, aku telah meminta kepadamu sesuatu yang lebih mudah daripada itu. Sejak engkau di sulbi Adam, janganlah engkau mempersekutukan aku, namun engkau enggan kecuali berbuat syirik. Jadi jemaah sekalian, ini adalah sebuah gambaran betapa mahalnya hidayah itu. Tidak sebanding dengan dunia dan isinya, walaupun dilipat gandakan. Karena semua kenikmatan dunia ini tidak bisa membeli hidayah, tidak bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka. Tidak kekal kenikmatan di dunia ini, segera akan berakhir. Sedangkan nikmat hidayah adalah nikmat yang kekal sampai di akhirat. Maka sampai di sini kita pun paham betapa besarnya nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan lebih khusus lagi jamaah sekalian, kita harus mensyukuri dan menjaga nikmat hidayah kepada sunnah yang Allah berikan kepada kita. Karena kalau kita bagi jemaah sekalian secara garis besar, hidayah itu terbagi dua. Al-hidayatu ilal Islam wal hidayatu fil Islam. Hidayah kepada Islam dan hidayah di dalam Islam. Hidayah kepada Islam artinya tauhid, meninggalkan syirik dan kekufuran. Hidayah kepada sunnah, hidayah di dalam Islam adalah hidayah kepada sunnah. Artinya meninggalkan perbuatan bid'ah dan semua penyelisihan terhadap Rasulullah SAW dan semua pintu-pintu yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Maka para ulama salaf telah mengingatkan kita secara khusus agungnya hidayah kepada sunnah. Bukan sekedar hidayah kepada Islam, kepada tauhid, tapi kita juga harus mengagungkan hidayah kepada sunnah, karena itu adalah nikmat yang sangat besar. Imamul Lalikai dalam kitabnya Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Ma farihtu bi syai'in minal Islam asyaddu farhan bi anna qalbi lam yadkhulhu syai'un min hadhil ahwa." Tidak ada yang lebih aku senangi setelah nikmat hidayah Islam daripada kenikmatan bahwa hatiku tidak dimasuki oleh sedikit pun dari al-ahwa. Al-ahwa itu artinya jemaah sekalian bid'ah-bid'ah yang didasari oleh hawa nafsu manusia. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengingatkan kita, ini sebuah nikmat yang besar tatkala kita berada dalam Islam. Apabila hati kita tidak dimasuki ajaran-ajaran yang menyelisihi sunnah. Dan bid'ah itu juga secara garis besar ada dua. Bid'ah dalam akidah dan bid'ah di dalam amalan zahir. Dan bid'ah dalam akidah umumnya lebih berbahaya.
daripada bid'ah dalam amalan zahir. Bahkan mayoritas golongan ahlul bid'ah, kenapa dihukumi ahlul bid'ah? Karena bid'ah mereka dalam akidah. Karena bid'ah mereka dalam akidah. Seperti bid'ahnya kaum Khawarij, Syiah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan lain-lain. Umumnya bid'ah mereka dalam akidah. Imam Abul Aliyah, imam besar dari generasi tabi'in. Beliau adalah imam generasi tabi'in yang sudah hidup sejak masa Nabi SAW. Tapi beliau baru masuk Islam setelah Nabi SAW wafat di masa Abu Bakar. Beliau pernah mengatakan, Qara'tul muhkam ba'da wafati nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam bi asyri sinin. Aku telah membaca ayat-ayat yang jelas di dalam Al-Qur'an setelah wafat Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Faqad an'amallahu alayya bi ni'matain. Maka aku dapati Allah telah menganugerahkan kepadaku 2 kenikmatan. La adri ayyuhuma afdal. Aku tidak tahu dari 2 kenikmatan itu mana yang lebih afdal. An hadani lil Islam walam yaj'alni haruriyah. Apakah nikmat Allah memberikan aku hidayah kepada Islam, ataukah nikmat hidayah Allah tidak menjadikan aku sebagai haruri, seorang pengikut golongan Khawarij. Haruriyah itu adalah salah satu sekte Khawarij. Dinisbatkan kepada nama tempat di mana mereka berkumpul yang disebut dengan Harura. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena golongan ahlul bid'ah yang muncul di akhir masa sahabat, di generasi tabi'in, awalnya baru 1, yaitu golongan Khawarij. Maka beliau mengatakan, aku tidak tahu nikmat mana yang lebih besar, Allah berikan aku hidayah kepada Islam, ataukah Allah berikan aku hidayah sehingga aku tidak termasuk pengikut golongan Khawarij, tidak termasuk golongan ahlul bid'ah. Menunjukkan pengagungan nikmat hidayah sunnah dari generasi tabi'in, dari para ulama salaf dahulu. Ucapan yang semisal dikatakan juga oleh Imam Qatadah, termasuk imam besar dari generasi tabi'in. Beliau mengatakan, ma adri ayyun ni'matain alayya a'zam idh akhrajani minasyirki ilal Islam aw asimani fil Islam an yakuna li fihi hawa. Aku tidak tahu antara 2 nikmat yang Allah berikan kepadaku mana yang lebih besar. Apakah Allah mengeluarkan aku dari kesyirikan menuju kepada Islam, ataukah Allah menjaga aku di dalam Islam dari memiliki bid'ah, atau bid'ah yang bersumber dari hawa nafsu? Apakah nikmat mendapatkan tauhid atau nikmat sunnah? Aku tidak tahu mana yang lebih besar. Kenapa jemaah sekalian? Karena nikmat kepada tauhid itu adalah nikmat selamat dari syirik kepada tauhid, kepada keimanan. Sedangkan nikmat kepada sunnah adalah nikmat penjagaan terhadap tauhid. Orang yang berpegang teguh kepada sunnah, maka tauhidnya akan terjaga. Percuma saja dia dapat hidayah kepada tauhid, kalau kemudian tauhidnya nggak bisa dia jaga. Tauhidnya hilang kembali. Dan faktor utama hilangnya tauhid seseorang, penyebab utamanya adalah penyelisihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu maknanya jemaah sekalian. Kenapa 2 nikmat ini
Para ulama salaf mengatakan sulit untuk dikatakan mana yang lebih besar. Karena yang pertama, nikmat kepada tauhid, yang kedua, nikmat penjagaan terhadap tauhid. Bukan berarti ada amalan yang lebih tinggi daripada tauhid, tidak. Jadi jangan salah paham. Ucapan-ucapan para ulama ini tidak menunjukkan ada amalan yang lebih tinggi daripada tauhid. Melainkan yang mereka maksudkan semua kembali kepada tauhid. Nikmat kepada Islam, nikmat mendapatkan tauhid. Nikmat sunnah, nikmat menjaga tauhid. Dan kita lihat jemaah sekalian, semua orang yang menyelisihi tauhid berawal dari sebuah penyelisihan kecil kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian membesar dan terus membesar. Dan inilah yang telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat ke-63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Ayat ini menjelaskan kepada kita dua azab yang Allah akan timpakan kepada orang yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, azab kepada hati yang disebut fitnah. Yang kedua, azab kepada fisik yang disebut azab yang pedih. Lalu apa yang dimaksud dengan fitnah itu? Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, al-fitnatu asyirk. Fitnah itu adalah syirik. La'allahu idza radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbihi syai'un minaz zayghi fayahlik. Yaitu ketika seseorang berani menolak sebagian ucapan Nabi Muhammad SAW, maka muncullah dalam dirinya kesesatan, kemudian akhirnya dia binasa disebabkan kesesatan tersebut. Jadi makna ucapan para ulama salaf, mereka tidak bisa membedakan antara nikmat masuk Islam dan nikmat sunnah. Bukan berarti ada nikmat yang lebih besar daripada tauhid. Karena yang dimaksud dengan nikmat sunnah, dengan nikmat sunnah itu kita bisa menjaga tauhid kita supaya tidak hilang. Imam Mujahid rahimahullah, juga imam besar dari generasi tabi'in, ahli tafsir, murid senior Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, ma adri ayu nikmataini alayya a'zam an hadani lil Islam au afanillahu minal ahwa. Aku tidak tahu di antara dua nikmat yang Allah berikan kepadaku, mana yang lebih besar? Allah memberikan aku hidayah kepada Islam, ataukah Allah menjagaku dari al-ahwa, ajaran-ajaran yang menyimpang, yang berdasarkan hawa nafsu, yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian ucapan-ucapan ulama salaf yang menunjukkan kepada kita betapa agungnya nikmat hidayah kepada sunnah, sebagaimana agungnya nikmat hidayah kepada Islam. Karena dengan sunnah Islam kita terjaga. Dan minimalnya ada 5 sebab mengapa nikmat hidayah kepada sunnah itu sangat agung. Yang pertama adalah karena sunnah adalah jalan keselamatan, jalan kemuliaan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala, as-sunnatu safinatu Nuh, man raqibaha naja wa man takhallafa anha gharib. Sunnah itu adalah perahu Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya selamat,
Siapa yang tidak menaikinya, maka dia akan tenggelam. Itulah perumpamaan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keselamatan tanpa mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Azza wa Jalla memberi peringatan keras dalam surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushakikir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, sudah jelas petunjuk Nabi Muhammad SAW, tapi dia mengatakan, kata kiai saya nggak seperti itu, kata ustadz saya nggak begitu, pendapat mayoritas masyarakat saya nggak seperti itu. Bahwa itu petunjuk Nabi SAW, tapi tidak sesuai dengan kearifan lokal. Dia lebih mementingkan ucapan-ucapan manusia, adat tradisi budaya bangsanya, daripada mengikuti sunnah Nabi SAW. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, yaitu selain jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka kata Allah, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia kepada kesesatan yang telah dia pilih tersebut. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Ini ancaman Allah, dua ancaman kepada orang yang menentang Rasul, menyelisihi sunnah, dan mengikuti selain jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Apa ancamannya? Yang pertama kata Allah, kami akan sesatkan dia di dunia ini. Yang kedua, kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Oleh karena itu di surat An-Nur ayat ke-54 Allah Azza wa Jalla menegaskan, wa in tuti'uhu tahtadu, kalau kalian menaati Rasul maka kalian akan mendapatkan hidayah. Begitu pula di surat Ali Imran ayat ke-31 Allah menegaskan, mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebab kita dicintai oleh Allah, diampuni dan dirahmati. Dan kita semuanya menyadari dosa-dosa kita banyak, maka inilah jalan menggapai ampunan. Kita juga menyadari amalan-amalan kita sedikit, maka agar amalan kita dicintai oleh Allah dan kekurangan-kekurangan kita dalam beramal diampuni, hendaklah kita mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat ke-31 kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yuhibbukumullah, barulah Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini sebab yang pertama, mengapa hidayah sunnah itu sangat mahal harganya, sangat tinggi nilainya. Karena itulah jalan keselamatan. Menyelisihinya adalah kesesatan. Sebagaimana Nabi SAW juga mengingatkan, laqad taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Sungguh, aku telah meninggalkan kalian di atas sesuatu yang putih, bersih, jernih, sampai malamnya bagaikan siangnya. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali dia binasa, yaitu dia tersesat. Kemudian sebab yang kedua, karena dengan mengikuti sunnah
kita akan menggapai pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci utama, menggapai pertolongan Allah. Oleh karena itu, golongan pengikut sunnah disebut juga At-Taifatul Mansurah, golongan yang selalu ditolong. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sejumlah sahabat, dari Muawiyah, dari Thauban dan para sahabat yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi dhahirina, la yadurruhu man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum dhahirun." Akan selalu ada segolongan dari umatku yang selalu mendapatkan pertolongan karena mereka berpegang teguh di jalan kebenaran. Tidak membahayakan mereka orang yang membiarkan mereka dan orang yang menyelisihi atau memusuhi mereka, sampai datang ketetapan Allah dan mereka tetap mendapatkan pertolongan dari Allah. Inilah jemaah sekalian hadis tentang At-Taifatul Mansurah. Akan ada satu golongan yang selalu ditolong oleh Allah karena mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus hadis ini mengingatkan golongan yang berpegang teguh dengan sunnah akan menghadapi dua kelompok. Pertama, kelompok yang membiarkan mereka, tidak peduli dengan mereka, tidak mau menolong mereka. Padahal mungkin mereka mampu menolong, tapi mereka biarkan. Yang kedua, golongan yang memusuhi mereka, menyelisihi mereka, mencela, mencaci mereka. Tapi Nabi SAW mengatakan, dua golongan ini tidak membahayakan mereka. Kenapa? Allah akan selalu memberikan pertolongan. Disebabkan mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Mereka akan selalu ada sampai kapan? Sampai datang keputusan Allah. Maksudnya sampai berhembus angin dari arah Yaman yang akan mewafatkan semua orang-orang yang beriman. Setelah itu, tidak lama lagi terjadi hari kiamat. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, yang menunjukkan agungnya nikmat hidayah sunnah ini adalah sunnah itu merupakan benteng terakhir saat futur. Kalau sudah hancur sunnah, nggak ada lagi benteng kita. Kalau kita berpindah kepada bid'ah, hancur benteng kita. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratin fatratun." Sesungguhnya setiap amalan memiliki masa semangat, dan setiap masa semangat ada masa futur. Ada masa kehilangan semangat. Faman kana fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat ila ghairi dzalika faqad halak. Maka siapa yang masa futurnya masih kepada sunnahku, dia tetap mendapatkan hidayah. Dan barang siapa masa futurnya kepada selain sunnahku, maka dia celaka. Dia binasa atau dia tersesat. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita sunnah Nabi SAW merupakan benteng terakhir kita saat futur. Tatkala kita berpindah dari sunnah kepada bid'ah atau kepada penyelisihan terhadap Rasulullah SAW, maka itu sudah di luar batas toleransi saat kita futur. Kalau kita futur tapi masih dalam batas sunnah Nabi SAW, itu masih berada dalam batas toleransi. Kemudian yang keempat, yang menunjukkan sunnah ini sangat agung adalah karena amalan kita tidak diterima tanpa meneladani sunnah Nabi SAW. Allah telah menetapkan amalan yang Allah terima,
apabila sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Nggak ada gunanya kita beramal kalau kita tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan kita tertolak. Kemudian yang kelima, jemaah sekalian, ini yang terakhir. Mengapa nikmat sunnah ini sangat agung? Karena dengan sunnah kita selamat dari perpecahan. Dan perpecahan itu adalah sebab lemahnya umat ini. Maka orang yang mengamalkan sunnah adalah orang-orang yang bersatu dan menguatkan umat ini. Sehingga tidak ada jalan kejayaan, tidak ada sebab kekuatan umat kecuali kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasannya inilah satu jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu, dan janganlah kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain, karena itu akan membuat kalian terpecah belah dari jalan Allah yang lurus. Demikianlah diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Imam Mujahid rahimahullah menjelaskan kepada kita yang dimaksud dengan as-subul, jalan-jalan yang lain yang membuat kalian terpecah belah adalah al-bid'ah wa syubhat, bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Maka kita pun paham yang dimaksud dengan satu jalan Allah yang lurus adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain. Inilah persatuan umat yang hakiki, persatuan yang Allah inginkan, bukan sekedar asal ngumpul, tapi bersatu di atas sunnah. Maka orang-orang yang menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah pemecah belah umat. Walaupun setan mampu menipu manusia dengan menampakkan keburukan itu sebagai kebaikan dan kebaikan itu sebagai keburukan. Ini diantara cara setan menipu manusia. Wa zayyana lahum a'malahum. Setan menghias-hiasi, memperindah kepada manusia amalan-amalan buruk mereka. Sehingga yang terjadi hari ini, membiarkan, mendiamkan orang yang berbuat bid'ah atau yang menyelisihi sunnah, dianggap itulah persatuan. Sebaliknya, orang yang mengajak kepada sunnah dianggap pemecah belah, karena suka membid'ah-bid'ahkan dan mengajak kepada sunnah. Ini diantara tipuan setan untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Padahal Allah mengabarkan kepada kita dalam surat Al-An'am ayat 153 tadi, persatuan itu adalah kembali kepada sunnah dan meninggalkan bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Dan setiap perpecahan akan melemahkan umat Islam. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-Anfal ayat ke-46. Wa ati'ullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian berpecah belah, berbantah-bantahan, berselisih, karena dengan sebab itu akan hilang keberanian kalian dan hilang kekuatan kalian. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Maka kalau begitu,
Umat Islam akan kuat apabila mereka kembali kepada sunnah. Umat Islam akan bersatu apabila mereka kembali kepada sunnah. Karena itulah sebab Allah memberikan pertolongan sehingga kita menjadi umat yang kuat. Oleh karena itu, orang-orang yang mengamalkan sunnah, yang terus mempelajarinya dan menyebarkannya di tengah-tengah umat, mereka itulah pejuang-pejuang Islam yang sebenarnya. Pejuang-pejuang Islam yang hakiki. Maka inilah jemaah sekalian, sedikit penjelasan 5 sebab mengapa nikmat sunnah yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah nikmat yang sangat agung, nikmat yang paling mahal, tidak ada bandingannya dengan nikmat dunia apapun. Semoga mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan beliau, kita harus memikirkan umat ini agar kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya sekarang praktiknya bagaimana? Ketahuilah jemaah sekalian, praktiknya untuk membimbing umat ini kembali kepada sunnah dimulai dari tauhid. Dimulai dari tauhid. Kemudian mengajarkan ajaran Islam yang paling penting, kemudian yang penting. Karena tidak ada ajaran Islam yang tidak penting, semuanya penting. Tapi ada yang lebih penting daripada yang lain. Dan yang paling penting adalah tauhid. Itulah sebabnya ketika Rasulullah SAW mengutus para sahabatnya untuk berdakwah di berbagai negeri, beliau berpesan untuk mulai dengan tauhid. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang kisah pengutusan Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Jadi Mu'adz bin Jabal ini adalah orang yang paling berjasa untuk penduduk negeri Yaman. Keislaman, pusat kota negeri Yaman, ibu kota negeri Yaman, dan sekitarnya dari seorang sahabat saja yang bernama Mu'adz. Memang ada beberapa sahabat yang dikirim ke negeri Yaman, tapi mereka terpisah-pisah. Yang dikirim ke jantung negeri Yaman adalah Mu'adz bin Jabal. Selain beliau dikirim juga Ali bin Abi Thalib dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhum ajmain. Dikirim mereka ke negeri Yaman tapi seorang diri saja. Kenapa mereka yang dipilih? Karena mereka yang sudah berilmu. Nabi SAW tidak memilih orang yang baru hijrah, baru masuk Islam, yang belum berilmu untuk diutus berdakwah, tidak. Ini bukan metode dakwah Rasulullah SAW. Yang baru belajar, baru hijrah, bukan pergi berdakwah, tapi duduk belajar, menuntut ilmu. Sampai dia siap untuk berdakwah, sampai dia berilmu. Bukan dia keliling kemana-mana untuk berdakwah. Kecuali dia berdakwah dalam skup kecil, misalkan keluarganya sendiri. Itu pun sesuai dengan yang dia ketahui. Jangan dia banyak bicara hal-hal yang tidak dia ketahui.
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Artinya, sampaikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampaikan dari dirinya sendiri. Menurut saya atau menurut si fulan, menurut si fulan. Sampaikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita perlu belajar dulu. Dalami ilmunya sehingga kita bisa sampaikan ini dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada kisah Mu'adz. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mengutusnya, maka beliau berpesan, "Innaka tahti qauman min ahlil kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila ayyuhidullah." Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Maka hendaklah yang pertama engkau ajarkan kepada mereka syahadat la ilaha illallah, atau ajak mereka mentauhidkan Allah. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Mu'adz berangkat untuk berdakwah ke negeri Yaman. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Kalau mereka sudah mau menaatimu untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik, hendaklah kamu ajarkan kepada mereka solat 5 waktu dalam sehari dan semalam. Perhatikan jemaah sekalian. Nabi SAW mengatakan, kalau mereka sudah memiliki tauhid, sudah tidak berbuat dosa syirik, baru ajarkan solat. Kalau dibalik, nggak ada gunanya. Ngajak dia solat, tapi dia masih percaya dukun misalkan. Nggak ada gunanya dia solat. Rasulullah SAW bersabda, "Man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yakul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu mempercayainya, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nasib amalan orang kafir? Atau orang yang berbuat dosa kekafiran, mengingkari keimanan? Kata Allah, "Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kufur terhadap keimanan, terhapuslah amalannya dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Jadi nggak ada gunanya mengajak dia sholat. Bahkan hanya datang kepada dukun, iseng-iseng nanya, tapi nggak percaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbalahu salatun arba'ina yauman." Siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu bertanya sesuatu, tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Nggak ada gunanya kita ngajak dia salat. Salatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, mulai dari tauhid, bersihkan kesyirikan. Setelah itu salat. Setelah salat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Kalau mereka sudah mau menaatimu untuk melakukan salat, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat, diambil dari orang-orang kaya mereka dan diserahkan kepada orang-orang miskin mereka. Dari sini dapat kita pahami, menyampaikan, membimbing umat dimulai dari tauhid. Kemudian yang penting, yang paling penting baru yang penting. Jadi ada tahapan-tahapan yang diajarkan Rasulullah SAW, dan tujuannya ke depan kita berusaha menyampaikan kepada umat ini, membimbing mereka untuk mengamalkan keseluruhan ajaran Islam sebagaimana perintah Allah, udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Dan juga Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Berarti kita pun harus berusaha mengajarkan ajaran Islam secara keseluruhan, tapi ada tahapan-tahapannya. Dan ketahuilah jemaah sekalian,
Ini bukan sekedar tugasnya para ustadz, bukan sekedar tugasnya ulama. Berdakwah itu adalah tugas setiap muslim. Tapi dia harus menyampaikan sesuai ilmu. Jangan dia menyampaikan yang dia belum punya ilmunya. Berdakwah adalah tugas setiap muslim. Karena setiap muslim harus menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan Allah berfirman, "Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, yaitu aku berdakwah kepada Allah di atas basirah. Perhatikan, di atas basirah, yaitu berdasarkan ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku berdakwah di atas ilmu. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita untuk menjadi pengikut Nabi SAW secara hakiki harus berdakwah. Maka dakwah adalah kewajiban setiap kita. Dan kita alhamdulillah di zaman sekarang Allah mudahkan untuk berdakwah. Dengan gadget kita, medsos kita, WhatsApp kita, itu manfaatkan untuk berdakwah. Nggak harus kita bikin konten sendiri. Kita share saja ceramah para ulama, ceramah para ustadz, kutipan dari buku-buku para ulama, copy paste saja. Nggak usah kita buat-buat sendiri kalau kita nggak punya ilmunya. Kita akan dapat pahala yang sama. Bukan hanya ustadznya, bukan hanya ulamanya, kita yang ikut membantu para ustadz dan para ulama untuk berdakwah mendapatkan pahala yang sama. Termasuk panitia DKM masjid yang meliput dan menyiarkan ke media-media. Kita semuanya bisa. Punya Facebook, jangan lupa. Jangan pelit untuk like and share yang berisi konten dakwah. Sebarkan. Betapa banyak hari ini orang yang mendapatkan hidayah hanya karena satu video yang dia tonton atau satu artikel yang dia baca. Begitu pula sebaliknya, betapa banyak orang yang tersesat karena video yang dia tonton, karena apa yang dia lihat di medsos. Maka kita harus menyaingi orang-orang yang menyebarkan kerusakan di medsos. Jadi secara globalnya seperti itu, kita diperintahkan untuk mendalami ilmu, mempelajari ilmu, dan berdakwah sesuai dengan ilmu yang kita ketahui. Jangan sekali-kali kita berbicara tanpa ilmu. Dan kita mulai dengan tauhid, karena tauhid adalah pondasi amalan. Dan juga tauhid merupakan kunci hidayah. Kalau orang itu sudah bertauhid, maka Allah akan bukakan untuknya pintu-pintu hidayah. Sebagaimana firman Allah, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun, mereka itulah yang akan dianugerahkan nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Jadi ketika kita mengajak orang untuk mentauhidkan Allah dan mengajak dia untuk meninggalkan dosa-dosa syirik, maka kita telah membantu dia untuk membuka pintu hidayah seluas-luasnya. Karena tauhid adalah pintu terbesar seseorang mendapatkan hidayah. Barangkali demikian, wallahu alam. Apakah ada cara kalau kita mengetahui, agar kita mengetahui kalau kita telah mengikuti sunnah Nabi SAW dan mengerjakannya? Caranya dengan mengetahui sunnah itu terlebih dahulu. Belajar berarti. Setelah kita yakin itu betul-betul sunnah Nabi SAW, baru kita amalkan. Makanya ada kaidah para ulama, al-aslu fil ibadati tahrim illa bidalilin dalla alaih. Hukum asal ibadah itu haram kecuali ada dalil yang menunjukkannya. Jadi jangan lakukan sebelum yakin ada dalilnya, ada petunjuknya dari Nabi SAW. Sebaliknya dalam urusan dunia, hukum asalnya mubah kecuali ada dalil yang melarang. Oleh karena itu sebelum kita beribadah, tanyakan kepada diri kita dua pertanyaan. Untuk siapa dan karena siapa kita beribadah? Kalau masih ada keinginan untuk dipuji orang, singkirkan.
Murnikan hanya untuk Allah dan hanya karena Allah. Pertanyaan yang kedua, dengan cara apa kita beribadah? Kalau belum yakin ini sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan lakukan sampai kita yakin. Walaupun kita nggak hafal dalilnya, yang penting tahu ada dalilnya. Bukan syarat mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hafal dalilnya. Yang penting tahu, yakin ada dalilnya. Kalau kita hafal lebih bagus, akan memudahkan kita untuk berdakwah dan akan lebih menguatkan sunnah itu dalam diri kita. Apa penyebab futur dan bagaimana mengatasinya? Karena jiwa dan semangat menjadi lemah. Secara global, penyebab futur itu adalah dosa. Sebaliknya, cara mengatasinya adalah bertobat dan melakukan amal-amal soleh. Para ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Ini sebab secara umum iman kita menguat dan iman kita berkurang sehingga kita futur dalam ibadah. Maka solusinya adalah bertobat kepada Allah. Begitu pula berdoa, memohon hidayah, meminta tolong kepada Allah. Sebelum maupun setelah terjadi futur. Sebelum terjadi kita selalu berdoa kepada Allah agar tidak terjadi. Setelah terjadi kita minta tolong kepada Allah agar kita selamat darinya. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita di antara doa yang paling sering beliau baca, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Begitu pula menghadiri majelis ilmu, menyimak ilmu dengan baik, bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Ini termasuk faktor terbesar agar selamat dari futur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan ilmu yang paling besar untuk menyelamatkan kita dari futur adalah ilmu tauhid. Mengenal tauhid untuk diamalkan dan mengenal kesyirikan untuk ditinggalkan. Begitu pula berteman dengan orang-orang saleh, dengan para penuntut ilmu, dan hindari pertemanan dengan orang-orang yang malas ibadah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung agama sahabat karibnya, maka hendaklah setiap kalian memilih siapa yang akan dia jadikan sahabat karibnya. Bagaimana caranya kita menjaga tauhid tetap di atas kebenaran? Nomor satu adalah mendalami ilmu tauhid. Mempelajari ilmu tauhid secara mendalam. Bagaimana caranya mempelajari ilmu tauhid secara mendalam? Pelajari kitab-kitab tauhid dari dasar, kemudian naik sampai tingkat menengah, sampai tingkat atas dan seterusnya. Dan pelajari kitab demi kitab dari awal sampai selesai. Jangan bolong-bolong. Jangan pula lompat-lompat. Belajar tanpa terkurikulum rapi. Contoh, mulailah dari mempelajari kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha. Ini yang pertama. Yang kedua, kitab Al-Qawaidul Arba. 4 kaidah untuk mengenal tauhid dan syirik. Yang ketiga, kitab tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Yang keempat, kitab Nawaqidul Islam. Ini contoh urutan mendalami ilmu tauhid.
Pelajari dari awal sampai selesai. Dan usahakan betul-betul belajar. Bawa kitabnya dan bawa catatan. Kecuali yang hafalannya kuat. Nggak perlu bawa catatan. Seperti kebanyakan jamaah sekarang. Hafalannya kuat-kuat, jadi nggak perlu mencatat. Mudah-mudahan tersinggung. Belajar yang benar. Belajar yang benar itu bawa kitabnya, kajian rutin, kajian kitab, dan bawa catatan. Catat. Dan terus ikuti kitab itu dari awal sampai selesai. Kajian seperti ini, kajian tematik seperti ini, bolehlah sekali-kali. Tapi jangan dirutinkan. Yang dirutinkan itu kajian kitab. Itu yang penting, itu yang akan menguatkan keilmuan kita. Itu yang membuat kita kokoh menghadapi berbagai macam syubhat. Karena tahu ilmunya dari dasar. Kalaupun kita nggak bisa hadir, sekarang Allah mudahkan kita ada rekaman. Pelajari melalui rekaman. Ini contoh 4 kitab dari dasar. Kita mulai dari Thalathatul Usul, Al-Qawaidul Arba, Kitab Tauhid, Nawaqidul Islam, kemudian Kashfus Syubhat. Pelajari dari awal sampai selesai. Kitab demi kitab. Hadir, paling tidak setiap pekan sekali. Itu baru namanya belajar sungguh-sungguh. Bawa kitabnya, bawa catatan, bawa pulpen. Itu baru namanya belajar. Kalau ini bersantai ini. Kalau belajar sungguh-sungguh seperti itu. Dengan kurikulum yang jelas dan mencatat ilmu, mencatat faidah-faidah. Tapi kalau merasa hafalan kuat ya nggak apa-apa, nggak usah mencatat. Mudah-mudahan tersinggung lagi. Setelah itu naik kepada kitab Lum'atul I'tiqad, kemudian Al-Aqidah Wasithiyah, kemudian Aqidah Tahawiyah, dan seterusnya. Antum akan tahu nanti kitab-kitab apa setelah ini. Itu baru namanya serius dalam belajar. Nggak harus kita masuk pondok. Masuk pondok lebih bagus. Di masjid kita ini walaupun bukan di pondok pesantren bisa kita kurikulumkan buku-buku tersebut. Ini baru dalam hal tauhid. Belum dalam fikih apa yang kita pelajari, hadis apa yang kita pelajari, tafsir apa yang kita pelajari. Intinya belajarnya harus terkurikulum rapi. Dari dasar sampai menengah dan seterusnya. Maka ini yang akan menguatkan keilmuan kita. Dan apabila ilmu menguat, inilah faktor utama kita istiqamah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Yang kedua jemaah sekalian, terus-menerus berdoa kepada Allah disertai dengan harapan yang besar dan rasa takut kepada Allah. Harapan agar Allah menguatkan kita dan takut kita digelincirkan oleh Allah dalam kesesatan. Dan juga disertai dengan hati yang selalu bergantung kepada Allah. Dan Allah telah berjanji, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan doamu. Juga Allah telah berjanji, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Jadi di samping kita usaha belajar, kita pun tidak mengandalkan diri kita, melainkan kita bersandar kepada Allah dan terus-menerus berdoa kepadanya. Wallahu a'lam. Bagaimana cara mendakwahi keluarga atau orang-orang dekat kita
yang kita tahu bahwa mereka melakukan bid'ah, terutama orang-orang yang lebih tua dari kita, agar tetap menjaga sopan dan santun kita. Jemaah sekalian, cara berdakwah itu yang paling baik adalah menyampaikan dalil. Itu cara berdakwah yang paling baik. Ketika kita menyampaikan sesuatu, kita sertakan dalilnya, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Karena ucapan Allah dan ucapan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ucapan yang penuh berkah, yang lebih menggugah jiwa daripada sekedar ucapan-ucapan kita. Maka sampaikan dalil, dan juga orang akan lebih puas mendengarkan, lebih dapat menerima. Oh, ternyata ada dalilnya, bukan ajaran baru, bukan ajaran dia, bukan pemahaman baru, dalilnya jelas. Inilah berdakwah. Masalahnya belum hafal dalilnya. Maka itulah pentingnya mempersiapkan diri dalam berdakwah. Kalaupun kita belum hafal, kita bisa memanfaatkan buku-buku. Kita sampaikan dan kita bilang, nih baca sendiri, dalilnya ada. Jadi pembuktian bahwa yang kita sampaikan itu berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, itulah ajaran asli, bukan sesuatu yang baru. Dan mengikuti dalil, mengikuti kebenaran, itu fitrah manusia. Mudah-mudahan Allah kembalikan mereka kepada fitrahnya. Yang penting cara menyampaikan kita dengan cara yang sopan santun, yang baik. Kalau kemudian dakwah kita ditolak, keluarga atau orang tua kita marah karena kita berdakwah, tidak ada masalah. Sabar menghadapinya. Dan ini nggak mungkin dihindari. Seandainya ini bisa dihindari, tentu yang pertama selamat dari kemarahan manusia adalah Rasulullah SAW. Subhanallah, kurang apa ilmu Nabi SAW? Kurang apa keluhuran akhlak dan kesopanan beliau? Tapi faktanya beliau yang paling dimusuhi. Sampai beliau sudah wafat pun masih banyak yang memusuhi beliau. Jadi nggak mungkin kita berdakwah lalu mengharap nggak ada yang memusuhi kita, nggak mungkin. Nggak mungkin. Maka hadapi permusuhan itu, hadapi kemarahan mereka dengan kesabaran. Tapi bersamaan dengan itu Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada kita untuk melakukan ta'liful qulub, melunakkan hati orang. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik kepada mereka. Dan ini juga fitrah manusia. Hati seseorang akan condong kepada yang berbuat baik kepadanya. Al-qulubu mayyalatun ila man ahsana ilaiha. Sampai jemaah sekalian, orang kafir, Arab Badui, kurang ngajar, datang kepada Nabi SAW dengan suara keras, tanpa sopan santun, tanpa basa-basi, tanpa salam. Dia berteriak, wahai Muhammad, berikan saya harta. Sahabat-sahabat sudah marah semuanya. Tapi Nabi SAW memberikan kepadanya kambing sebanyak 1 lembah. Kambing sebanyak 1 lembah. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Orang itu pulang kampung, sampai di kampungnya dia langsung berteriak, ay qaumi aslimu, fa inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr. Wahai kaumku, ayo kita masuk Islam. Karena Muhammad memberikan sedekah, memberikan hadiah tanpa takut jatuh miskin. Rupanya itu membuat dia terpesona. Dia sudah tahu Nabi Muhammad SAW itu orang dermawan, tapi dia nggak membayangkan yang dikasih begitu banyak. Inilah diantara cara Nabi SAW untuk melunakkan hati orang agar mau mendengar dan menerima dakwahnya. Apalagi kepada keluarga kita sendiri atau orang tua kita. Kita berbuat baik walaupun mereka nggak menerima dakwah kita, kita dapat pahala besar. Kita dapat pahala besar. Lebih besar bersedekah kepada keluarga daripada kepada orang lain. Kalau kita bersedekah kepada keluarga, kita dapat 2 pahala. Pahala sedekah ditambah pahala silaturahmi, menguatkan hubungan kekeluargaan, atau pahala berbakti kepada orang tua. Jadi cobalah, misalkan pulang dari sini antum mampir ke dealer motor atau toko HP, atau paling tidak tukang bakso lah.
bawakan hadiah untuk keluarga kita, saudara kita. Ini insya Allah akan membantu mereka menerima dakwah yang kita sampaikan. Jangan sampai dakwah ini sudah sulit diterima karena bertentangan dengan kebiasaan orang. Kita tambah lagi dengan cara-cara yang keras, yang tidak hikmah. Maka bisa jadi kita sebenarnya yang menyebabkan mereka menolak dakwah kita. Ya. Jadi yang paling penting bagi kita adalah menyampaikan dengan cara yang terbaik. Soal diterima atau tidak, itu sudah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan kepada Allah. Semoga bermanfaat. Ini saja yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.